Food Agriculture Organization ya. Dan ironisnya hampir 98% petani singkong itu berada di bawah garis kemiskinan. Dan singkong bisa diolah jadi tepung mokaf yang jauh lebih sehat dan lokal, bisa ditanam di Indonesia. Kita bisa lihat ya, dari Aceh sampai Papua, kayu ditancap bisa jadi singkong gitu kan, seperti itu. Dan semua bisa tumbuh dan perawatannya nggak susah gitu kan, seperti itu. Nah itu merupakan potensi yang sangat besar. Jadi di sisi lain singkongnya melimpah ruah, petaninya 98% berada di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain impornya nggak berhenti-berhenti dan bahkan semakin besar ya, setiap tahunnya meningkat gitu kan, seperti itu. Nah ini yang menjadi kemantapan kami, bahwa data-data ini yang kami semakin mantap untuk mengembangkan rumah mokaf agar Indonesia suatu saat akan menjadi Indonesia yang berdaulat pangan gitu ya, dalam artian tidak usah impor tebu lagi, tetapi menggunakan singkong yang ditanam oleh petani singkong yang ada di sekitar kita. Next. Nah, seorang sosiopreneur itu, teman-teman Krianova itu harus memiliki konsep identifikasi masalah ya. Bagaimana kita harus mengidentifikasi masalahnya itu secara mendetail ataupun mengakar gitu, atau istilahnya mungkin kalau teman-teman lebih familiar dengan analisis sosial gitu ya, seperti itu. Bagaimana kita menyelesaikan problem yang di masyarakat, tapi tidak salah untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat gitu. Jangan sampai kita datang untuk menyelesaikan masalah tapi tidak tepat, bukan itu akar permasalahannya gitu kan, seperti itu, istilahnya seperti itu. Sehingga kita harus petani satu-satu, apa sih sebenarnya identifikasi masalah, akar masalahnya apa sih sebenarnya gitu. Ternyata setelah kita gali, ternyata distribusinya panjang, kualitasnya buruk, kontaminasi bahan kimia, harganya murah, dijualnya mentah. Terus kemudian yang paling miris adalah hampir seluruh petani singkong yang saya temui waktu itu pasti terjerat bank retenir gitu. Karena panennya setahun sekali, ketika panen harganya 200 perak per kilo gitu ya, seperti itu. Sehingga mereka harus utang ke bank yang kecil. Nah dari situ akhirnya ini akar masalahnya sudah ketemu, tinggal kita bagaimana nih solusinya, kita buat step-stepnya. Next. Ya, next. Nah akhirnya kita bikin konsep pertanian rumah mokaf gitu ya, seperti itu. Nah di situ kami melihat bahwa ternyata petani singkong pasti punya kambing atau sapi, meskipun satu gitu ya, seperti itu, pasti punya ternak gitu ya. Akhirnya kita kumpulkan petani singkongnya menjadi koperasi petani singkong dan koperasi peternakan gitu ya, seperti itu. Kita komunalkan, akhirnya sekarang kita sudah punya peternakan kambing yang komunal. Terus kemudian kotorannya kita olah, kita kebetulan ada limbah di sana, limbah enceng gondok ya, karena kita pengolahannya dekat dengan waduk gitu ya. Terus kita olah menjadi pupuk, dan sekarang kita sudah memiliki bank pupuk organik gitu ya, seperti itu. Nah bank pupuk organik itu kita sudah punya pabrik kecil-kecilan untuk membuat pupuk organik. Kita buat untuk menanam singkong, dan akhirnya singkongnya sekarang sudah tersertifikasi organik, tidak hanya nasional tapi juga internasional gitu ya, seperti itu. Singkongnya produktivitasnya meningkat, terus bisa tersertifikasi organik, yang pertama itu. Terus yang kedua, bikin mokaf itu ada limbahnya. Limbahnya adalah kulit singkong, kita olah. Nah kulit singkongnya menjadi pakan ternak. Sehingga ada integrated farming di situ, ada zero waste, tidak ada limbah yang terbuang sama sekali gitu. Terus yang kedua, selama ini petani singkong itu asal nanam gitu kan, nggak tahu harga pokok produksinya berapa, marginnya berapa, terus kemudian 1 hektar harus keluar berapa ton agar mereka untung, mereka tidak tahu gitu ya, seperti itu. Sehingga kami dampingi agar manajemen lahan dan analisa usaha taninya bisa bagus. Terus kemudian teknologi terbarukan. Nah ini mungkin tugas dari teman-teman Krianova, bagaimana menjadi penjembatan antara universitas. Universitas itu kan sebenarnya punya riset-riset yang sangat bagus ya, gitu ya, seperti itu. Dalam artian terkadang berhenti di perpustakaan. Nah tugas kita sebagai inventor adalah bagaimana membumikan riset-riset yang bagus itu agar bisa dinikmati oleh para petani dan UMKM yang ada di desa-desa itu. Nah akhirnya teknologi terbarukan itu bisa kita jembatani agar bisa dinikmati ataupun dirasakan riset itu ke
para petani ataupun UKM yang ada di desa-desa. Terus yang ketiga adalah terakhir adalah demokratisasi ekonomi atau berkeadilan milik rakyat gitu ya. Jadi konsep demokratisasi ekonomi adalah di sini kita fair trade, tidak ada yang sangat untungkan dan tidak ada yang sangat dirugikan. Istilah kami demokratisasi ekonomi, sehingga kami ketika menentukan margin pun selalu kita diskusikan oleh petani singkong, pengrajin mokam, anak-anak mudanya selalu duduk bareng untuk menentukan margin secara bersama-sama. Istilah kami demokratisasi ekonomi nanti.